Oke, kali ini kita akan bahas salah satu misteri terbesar dalam hidup. Tapi, kita nggak akan lihat ini dari sisi agama atau mistis ya. Anggap aja ini sebuah teka-teki super seru yang bisa kita pecahkan bareng-bareng pakai sains dan logika. Nah, ini dia pertanyaannya. Apa sih yang sebenarnya terjadi waktu kita mati? Pertanyaan ini, wah ini udah bikin pusing umat manusia selama ribuan tahun loh. Dan jawaban kita atas pertanyaan ini, sadar atau enggak, itu ngebentuk cara kita hidup. Biasanya jawabannya cuma ada dua kan, entah kita lanjut ke kehidupan abadi, atau ya udah selesai, gelap, nggak ada apa-apa lagi. Keduanya tuh rasanya kayak mentok gitu, nggak memuaskan. Rasanya kayak kita dipaksa milih antara dua pilihan yang sempit banget, tapi gimana kalau ternyata ada cara ketiga? Gimana kalau kematian itu bukan akhir, tapi sebuah transformasi? Nah, ini dia, inti pembahasan kita kali ini. Kita akan coba bingkai ulang kematian bukan sebagai titik, tapi sebagai koma. Dan semua ini dasarnya dari logika dan sains modern. Oke, kita mulai dari petunjuk pertama. Dan ini bakal menantang banget. Karena kita harus memikirkan ulang sesuatu yang paling dasar. Kesadaran itu sendiri. Ada teori yang keren banget namanya kesadaran primordial. Gini deh, gampangnya. Gimana kalau kesadaran itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh otak kita? Gimana kalau kesadaran itu properti dasar alam semesta? Sama kayak massa atau energi. Dia udah ada di mana-mana dari sananya. Jadi, bayangin deh, otak kita itu bukan pabrik kesadaran. Tapi dia itu lebih kayak radio atau antena. Di luar sana ada sinyal kesadaran universal. Nah, otak kita tugasnya menangkap sinyal itu, memfilternya, terus mengubahnya jadi pengalaman aku atau saya yang kita rasakan setiap hari. Ini bikin kita mikir kan? Jadi ada dua cara mandang realitas. Pertama, kerangka mekanis. Kita semua ini cuma mesin biologi super canggih. Kayak NPC di game gitu, cuma jalanin program. Atau yang kedua, kerangka sadar. Semua yang ada di alam semesta ini, dari batu sampai manusia, punya level kesadaran masing-masing. Nah, pilihan cara pandang ini benar-benar mengubah segalanya. Oke, ide tadi kedengarannya agak filosofis ya. Biar lebih membumi, sekarang kita lihat dari sisi hukum fisika yang nggak bisa diganggu-gugat. Aturan main nomor 1 di alam semesta. Energi itu nggak bisa hilang. Titik. Ini hukum pertama termodinamika. Artinya, semua energi yang ngebentuk kamu sekarang, setiap atom, setiap partikel, itu nggak bisa dimusnahkan. Dia cuma bisa berubah bentuk. Jadi, bahan fisik yang jadi diri kamu itu bakal tetap ada. Nanti, dia bakal terurai, terus nyatu lagi sama ekosistem. Secara harfiah, kamu bakal jadi bagian dari pohon, tanah, udara. Keren kan? Dan ini lebih dalam lagi loh. Ada yang namanya teorema tanpa penghapusan kuantum. Gampangnya gini. Semua informasi unik yang menjadikan kamu itu ya kamu, ingatanmu, kepribadianmu, semua data itu secara kuantum nggak bisa dihapus dari alam semesta. Oke, secara logika dan fisika kedengarannya masuk akal. Transformasi bukan kehancuran. Tapi ada satu masalah besar kan? Perasaan kita sendiri. Kita punya rasa takut yang luar biasa sama yang namanya ketiadaan. Nah, ini dia pertanyaannya. Kalau emang transformasi itu proses alami, kenapa kita takut banget sama kematian? Kenapa rasanya tuh kayak ini bener-bener akhir dari segalanya? Ada kutipan keren banget dari seorang ahli bedah saraf, Dr. Yu Hasan. Dia bilang, otak itu mesin bertahan hidup, bukan mesin kebenaran. Wow, ini mengubah cara kita mandang rasa takut itu sendiri. Jadi rasa takut itu bukan bukti kalau ketiadaan itu nyata. Rasa takut itu cuma alat. Coba deh kita pikirin, otak kita itu kan evolusinya cuma buat satu hal, bertahan hidup. Pokoknya gimana caranya kita nggak mati. Dan untuk bertahan hidup, emosi itu jauh lebih cepat dan kuat daripada logika. Rasa takut akan akhir itu mekanisme yang super efektif buat ngejaga kita tetap waspada. Jadi, perasaan takut itu bukan bukti adanya akhir, tapi cuma fitur dari biologi kita, cuma settingan pabrik dari otak kita. Oke, semua petunjuk udah kita kumpulin. Sekarang, yuk kita coba tarik kesimpulan baru. Apa sih sebenarnya yang terjadi waktu kita mati kalau kita lihat dari semua sudut pandang ini? Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Kalau kita lihat dari kacamata biologis ya, kematian itu akhir dari fungsi organ dan ego kita. Selesai. Tapi kalau dari kacamata fisika, ini adalah transformasi. Materi dan energi kita cuma diubah bentuknya sesuai hukum alam.
Dan dari kacamata kesadaran, ini adalah momen di mana pola informasi unik kita pulang. Balik lagi ke lautan kesadaran universal tadi. 3 hal yang terjadi bersamaan. Jadi kesimpulannya gini, kematian itu bukan tombol off, tapi lebih kayak refactoring dalam dunia programming. Seorang programmer itu nggak ngehapus kodenya, tapi dia menata ulang biar lebih efisien, lebih rapi, tanpa ngilangin fungsi intinya. Nah, esensi kita juga gitu. Nggak dihapus, cuma diatur ulang dan diintegrasikan lagi ke sistem kosmik yang lebih besar. Terus kenapa ini penting? Nah, ternyata implikasinya dalam banget buat cara kita hidup. Kalau kita semua ini bagian dari spektrum kesadaran yang sama, empati itu jadi hal yang wajar banget kan? Nggak perlu dipaksa. Nyakitin orang lain itu sama aja nyakitin keseluruhan sistem. Dan ya, nyakitin diri sendiri juga pada akhirnya. Dan makna hidup bukan lagi soal ngejar surga atau takut neraka, tapi gimana kita bisa menciptakan harmoni di sini, sekarang juga. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pemikiran terakhir. Mungkin pertanyaannya selama ini salah. Bukan lagi apakah kita akan berlanjut, tapi bagaimana kita akan bertransformasi. Mungkin inti dari semuanya adalah memahami proses perubahan yang indah ini sebagai bagian tak terpisahkan dari alam semesta. Selamat datang. Hari ini kita mau coba bahas salah satu pertanyaan paling mendasar buat manusia. Apa yang terjadi setelah kita mati? Tapi coba kita geser dulu jawaban dari dogma atau mistisisme. Kita akan lihat ini dari lensa yang lain banget. Neuroscience, fisika kuantum, dan filsafat. Tepat, dan sumber-sumber yang kita pegang kali ini itu serangkaian draft pemikiran yang provokatif banget. Draft ini coba nyambungin benang merah antara banyak konsep ilmiah dan filosofis, termasuk, nah ini dia, ada wawasan dari neurosurgeon Dr. Yu Hazan yang benar-benar bisa mengubah cara kita lihat masalah ini. Betul, jadi misi kita hari ini tuh bukan nyari jawaban ya atau tidak yang pasti, kita mau eksplorasi kemungkinan ketiga yang sering kelewat. Gimana kalau kematian itu bukan titik akhir, tapi sebuah transformasi? Oke, mari kita bedah ini. Langsung aja ya ke gagasan intinya, yang terus terang cukup mengguncang fondasi pemikiran saya. Sumber kita ini nanya, gimana kalau kesadaran itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh otak? Melainkan sesuatu yang ya emang udah ada di alam semesta, kayak gravitasi gitu. Mereka nyebutnya kesadaran primordial. Ini kan kebalikan total dari pandangan materialis standar. Idenya itu kesadaran adalah properti fundamental dari realitas, sama kayak massa atau muatan listrik. Bahkan sumber kita ini spekulasinya lebih jauh lagi. Potensi untuk merasakan yang di filsafat disebut qualia itu mungkin udah ada sebelum Big Bang. Tunggu dulu. Bukannya ini kedengeran aneh banget ya? Selama ini kan sains modern ngajarin kita kesadaran itu ya produk dari proses kimia di otak. Cuma efek samping evolusi. Kok sekarang kita bilang sebaliknya? Nah, justru di situ letak pergeseran paradigmanya. Ini ngebawa kita ke konsep spektrum kesadaran. Di level paling kecil, level mikro, partikel subatomik itu digambarkan punya semacam kehendak dasar buat berinteraksi. Bukan kehenduk kayak kita pengen ngopi ya, tapi otonomi yang primitif banget. Oke, jadi ada semacam proto-kesadaran gitu di level paling dasar. Terus, hubungannya sama kita apa? Sama pengalaman saya yang kompleks ini. Nah, disinilah peran otak jadi beda. Dalam kerangka ini, otak kita, otak Anda itu bukan pabrik yang bikin kesadaran dari nol. Coba bayangin otak kita lebih kayak penerima radio atau filter yang canggih banget. Penerima. Maksudnya kayak antena. Oke, kalau otak itu antena, antenanya terbuat dari apa? Terus yang disiarkan itu apa? Stasiun pemancarnya di mana? Analogi ini menarik sih, tapi kapan ini berhenti jadi cuma sekedar analogi? Pertanyaan bagus banget. Menurut kerangka ini, siarannya itu ya kesadaran primordial yang ada di mana-mana. Dan antena kita itu ya jaringan syaraf kita yang super kompleks ini. Otak kita nggak menciptakan siarannya, tapi dia menangkap, memfilter, terus memfokuskan siaran universal itu jadi satu titik, jadi ego, rasa saya itu. Disinilah bagian yang sangat menarik. Karena ini nyambung banget sama poin dari Dr. Yu Hazan di catatan kita. Poin kuncinya kan, otak manusia itu berevolusi buat satu tujuan utama, bertahan hidup, survival. Otak kita bukan mesin pencari kebenaran absolut. Poin yang krusial banget.
Artinya, semua arsitektur emosi kita, dari cinta sampai cemburu, itu intinya alat buat bertahan hidup dan bereproduksi. Termasuk emosi kita yang paling kuat, rasa takut akan kematian. Itu cuma program biologis buat ngejaga mesin kita tetap jalan, bukan? Bukan jendela filosofis yang nunjukin kalau setelah mati itu hampa. Tunggu sebentar, ini perlu kita cerna. Jadi, kalau rasa takut paling dasar yang kita punya, rasa takut akan ketiadaan, akan lenyapnya saya, itu ternyata cuma software kuno di otak kita. Berarti kesimpulan yang kita tarik dari rasa takut itu bisa jadi salah total? Itu mengubah segalanya. Tepat. Rasa takut kita itu fitur biar kita nggak sembarangan nyebrang jalan, bukan bukti ontologis tentang ketiadaan. Dan ini yang bikin goyah fondasi pemikiran kita. Kalau otak kita itu mesin survival yang bias, yang emosinya sering ngebajak logika, gimana kita bisa 100% percaya sama persepsinya tentang akhir dari kesadaran? Nah, ini ngebawa kita ke sebuah labirin filosofis, paradoks yang disebut the problem of other minds. Sederhananya gini, Anda sebagai pendengar cuma bisa 100% yakin sama kesadaran Anda sendiri. Anda tahu rasanya hangat matahari, Anda tahu gimana melihat warna biru. Pengalaman internal ini, qualia ini, cuma punya Anda. Anda nggak akan pernah bisa buktiin kalau saya atau orang lain di sekitar Anda punya pengalaman batin yang sama. Kami bisa aja bertingkah seolah-olah kami sadar, ketawa, nangis, tapi Anda nggak akan pernah bisa masuk ke kepala kami buat ngecek ada rasanya nggak sih jadi mereka? Sumber kita bahkan ngasih analogi yang agak nyermin tapi efektif banget. Gimana kalau orang lain di sekitar Anda itu cuma NPC, non-player karakter di video game? Dari luar, mereka kelihatan hidup, ngomong, bereaksi. Tapi mungkin aja di dalamnya kosong. Nggak ada dunia batin, nggak ada qualia kayak yang Anda punya. Dan dari paradoks inilah muncul dua cara berpikir yang beda banget soal realitas. Coba kita sebut yang pertama frame mekanis. Di sini, kesadaran itu ilusi, cuma efek samping algoritma kimia di otak. Semua makhluk termasuk kita ya, mesin biologis. Kalau ini benar, kematian ya akhir dari program. Selesai, game over. Kayak nyabut steker komputer ya, layarnya langsung gelap, nggak ada apa-apa lagi. Kedengarannya dingin sih, hampa. Tapi ya mungkin sederhana. Betul. Kerangka kedua kita sebut frame sadar. Kalau kesadaran itu fundamental, primordial, kayak yang kita bahas di awal, berarti kematian itu cuma kerusakan hardware, tubuh fisik kita. Sementara sinyalnya, qualia Anda nggak lenyap. Dia cuma kembali jadi bagian dari spektrum kesadaran semesta yang lebih luas. Sinyalnya masih ada, cuma penerimanya udah rusak. Wow. Yang satu rasanya kayak akhir total, yang satu lagi aneh tapi penuh kemungkinan. Jadi kita kejebak di dalam subjektivitas kita sendiri, nggak pernah benar-benar tahu orang lain itu nyata kayak kita atau cuma NPC. Ini kayak jalan buntu dong. Ada cara keluar dari labirin ini nggak? Mungkin ada. Caranya adalah dengan berhenti cuma ngelihat ke dalam dan mulai ngelihat keluar. Kalau kesadaran kita itu bagian dari alam semesta, berarti hukum fundamental alam semesta, hukum fisika, harusnya juga berlaku buat kesadaran. Atau setidaknya buat informasi yang ngebentuknya. Nah, di situ kita nemu petunjuk yang mengejutkan. Oke. Mari kita pegangan sama sesuatu yang bisa diukur. Mulai dari yang paling dasar deh. Hukum pertama termodinamika, energi di sistem tertutup, dan alam semesta ini kan sistem tertutup paling gede, nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Cuma bisa berubah bentuk. Dari sini aja, informasi material yang nyusun Anda sekarang itu nggak bakal lenyap begitu aja pas mati. Jadi, secara harfiah, nggak ada bagian dari diri kita yang hilang, cuma berantakan, terus jadi bagian dari hal lain. Atom-atom dari badan saya balik ke tanah, jadi pohon, dimakan hewan, gitu. Tepat. Pola informasinya lanjut terus dalam siklus tanpa akhir. Anda nggak hilang, Anda cuma diatur ulang. Tapi itu kan baru di level makro, level atom. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, ke dunia kuantum yang jauh lebih aneh, idenya jadi lebih radikal. Silakan, kita udah siap buat yang aneh-aneh. Ada yang namanya quantum no deletion theorem. Gampangnya, teorema ini bilang kalau di mekanika kuantum, informasi kuantum itu nggak pernah benar-benar hilang dari alam semesta. Dia bisa pindah, bisa terjerat, entangled sama partikel lain, tapi nggak bisa dihapus total. Seolah-olah alam semesta ini nggak punya tombol delete. Wow, informasi di level kuantum itu abadi.
Nggak bisa dihapus, nggak kayak file di komputer yang bisa kita buang ke recycle bin. Berarti setiap interaksi kuantum yang pernah terjadi sejak Big Bang, informasinya masih ada di suatu tempat. Secara teoritis ya, informasi itu terjalin di dalam struktur ruang waktu itu sendiri. Dan ini jadi dasar buat sebuah teori yang harus kita akui masih spekulatif tapi elegan banget. Teori Arch-OR dari Sir Roger Penrose sama Stuart Hameroff. Oke, saya pernah dengar nama ini. Ini yang nyambungin kesadaran langsung ke fisika kuantum, kan? Katanya kesadaran terjadi di struktur super kecil di otak, namanya mikrotubulus. Kok bisa sesuatu sekecil itu jadi panggung buat realitas kuantum? Coba bayangin mikrotubulus itu bukan cuma tulang buat sel, tapi kayak kabel fiber optik buat realitas kuantum. Teori mereka menduga disitulah informasi kuantum, yang mungkin adalah esensi dari qualia diproses. Jadi, kesadaran kita itu nggak terjadi di level kimia sinaps aja, tapi di level realitas yang jauh lebih fundamental. Tunggu, ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah. Seberapa serius kita harus nanggepin ini? Anda bener buat skeptis, komunitas ilmiah juga masih terbelah kok. Ini jelas bukan teori yang udah terbukti. Tapi yang bikin menarik, ini diajukan sama peraih Nobel Fisika, Penrose. Dia pernah bilang, aneh aja rasanya kalau alam semesta susah-susah bikin hukum fisika seelegan ini cuma buat ngasilin zombie yang bisa ngitung kalkulus tapi nggak ngerasain apa-apa. Menurut dia, pasti ada fisika yang lebih dalam di balik pengalaman subjektif. Jadi, menurut teori ini, apa yang terjadi sama informasi kuantum kesadaran kita pas kita mati? Nah, disinilah quantum no deletion theorem tadi balik lagi. Kalau informasi kuantum yang ngebentuk kesadaran Anda itu nggak bisa lenyap, maka pas tubuh mati dan proses kuantum di otak berhenti, informasi itu nggak kehapus. Sebaliknya, dia bisa terurai dan kembali nyatu ke dalam geometri ruang waktu yang lebih luas. Kembali ke sumbernya, ke lautan informasi kuantum universal, kayak setetes air yang kembali ke samudra. Dan ada satu lapisan fisika terakhir yang disebut di sumber kita. Fakta bahwa ada lebih banyak materi daripada antimateri di alam semesta kita, ini nunjukin ada semacam memori atau asimetri fundamental yang tertanam di struktur realitas. Tiap kejadian, sekecil apapun, ninggalin jejak abadi di kain ruang waktu. Artinya, secara objektif, nggak ada yang namanya akhir total. Dari sini muncul istilah iterasi fraktal yang ada di catatan kita. Itu kedengaran rumit banget. Maksudnya apa? Coba pikirin pola di kepingan salju atau daun pakis. Tiap bagian kecilnya itu cerminan dari pola besarnya, tapi nggak pernah identik. Nah, Anda itu sebuah pola informasi yang kompleks. Kematian bukan penghapusan pola itu, tapi iterasi berikutnya. Polanya berubah, diatur ulang jadi sesuatu yang baru, tapi informasi dasarnya tetap jadi bagian dari pola alam semesta yang lebih besar. Oke, jadi setelah kita jalan-jalan dari kesadaran primordial, paradoks NPC, sampai hukum fisika, kita bisa coba tarik benang merahnya. Pertanyaan yang relevan mungkin bukan lagi, apakah saya akan hidup lagi sebagai saya, dengan ego dan memori yang sama persis? Pertanyaannya jadi, bagaimana pola kesadaran saya akan bertransformasi setelah kematian? Tepat. Dan berdasarkan sumber kita, ada dua kemungkinan jawaban. Tergantung kita pakai kerangka berpikir yang mana. Pertama, kalau kita pakai frame mekanis, di mana kesadaran itu cuma ilusi, ya jawabannya, nggak ada kehidupan setelah mati. Kematian itu akhir total, oblivion. Pandangan ini, menurut sumber kita, meskipun kedengarannya suram, juga ngasih semacam kebebasan absolut. Hidup jadi absurd, tapi ya bebas dari konsekuensi kosmik. Apa yang kita lakuin di sini, ya cuma di sini. Betul. Kemungkinan kedua adalah kalau kita pakai frame sadar, di mana kesadaran itu fundamental. Jawabannya, ya ada kelanjutan. Tapi dalam bentuk transformasi radikal. Qualia Anda, esensi pengalaman Anda yang unik itu, bakal kembali nyatu dengan spektrum kesadaran universal. Pola informasi yang ngebentuk Anda bakal tetap ada, abadi. Dan pandangan kedua ini, seperti yang ditekankan di catatan kita, punya implikasi etis yang luar biasa kuat. Ini ngubah cara saya ngelihat segalanya. Kalau kita semua bagian dari spektrum kesadaran yang sama, kalau kita semua manifestasi dari satu samudra kesadaran, maka empati itu bukan lagi pilihan moral yang baik. Itu jadi kayak fakta fisika. Tentu saja.
Karena dalam kerangka ini, menyakiti orang lain atau merusak alam pada dasarnya adalah tindakan merusak diri sendiri dalam skala yang lebih besar. Kita semua terhubung secara fundamental. Bukan metafora, tapi ya deskripsi realitas. Ini mengubah makna hidup secara total kan? Tujuannya bukan lagi nabung pahala buat akhirat. Tujuannya jadi memperluas kesadaran dan menciptakan harmoni di sini dan saat ini. Tiap tindakan kebaikan, tiap momen koneksi, itu bukan cuma tindakan sosial, tapi tindakan kosmik. Jadi penelusuran kita hari ini jelas nggak ngasih Anda jawaban yang pasti dan final. Jujur aja, mungkin malah nimbulin lebih banyak pertanyaan. Tapi semoga ini nawarin sebuah kerangka berpikir yang baru. Cara alternatif buat merenungkan eksistensi Anda, kematian, dan hubungan Anda dengan alam semesta. Dan mungkin ada satu pemikiran provokatif terakhir yang bisa Anda bawa pulang. Sumber kita ini kan menyarankan kesadaran itu bisa diperluas lewat empati dan harmoni. Kalau kita terima premis ini sejenak, maka pertanyaannya bukan cuma soal apa yang terjadi setelah Anda mati. Melainkan, Pertanyaannya jadi, jika setiap interaksi Anda dengan orang lain, dengan alam, adalah sebuah kesempatan untuk memperluas atau justru mempersempit lautan kesadaran kolektif, tindakan apa yang akan Anda pilih secara berbeda mulai hari ini? sebuah pertanyaan yang sangat kuat untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah bergabung dengan kami dalam pembahasan mendalam kali ini.